Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Ikhwati fillah, kita berjumpa lagi dalam acara yaitu memetik faedah dari kitab Tauhid. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau berkata, babu qawli masya Allah wa syi'ta, bab yaitu ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini beliau membawakan yaitu riwayat dari sahabat Qutailah anna Yahudiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi SAW lalu berkata, innakum tusyrikuna, sesungguhnya kalian itu berbuat syirik, taquluna masya Allah wa syi'ta, kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu, wa taquluna wal Ka'bah, dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu, maka Nabi menyuruh mereka apabila mereka ingin bersumpah agar mengatakan yaitu wa rabbil Ka'bah, yaitu demi Rabbnya Ka'bah, wa yaqulu masya Allah wa summa syi'ta, dan agar mereka berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu. Rawahun Nasa'i, dan beliau mensahihkannya. Jadi saudara kaum muslimin, di sini seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW untuk mengingkari yaitu ucapan yang diucapkan oleh pemeluk Islam yang merupakan syirik kecil, yaitu atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan yaitu demi Ka'bah. Saudara kaum muslimin, ini adalah kekurangan yang ada pada kaum muslimin saat itu sebelum jelas bagi mereka yaitu tentang keharamannya. Saudara kaum muslimin, orang Yahudi ini datang mengingkari kesyirikan ucapan ini, yaitu karena lantaran permusuhannya kepada kaum muslimin dan ingin menjelekkan kaum muslimin, menampakkan keburukannya dan ingin mencela kaum muslimin, bukan untuk menasihati. Bila tidak, maka si Yahudi ini sendiri dengan kaumnya, mereka telah terjerumus ke dalam perkara yang lebih besar, yaitu syirik besar. Namun Nabi SAW tidak mengingkari orang Yahudi ini. Beliau justru menerima kebenaran dan memerintahkan para sahabatnya agar menjauhi ucapan masya Allah wa syi'ta, yaitu atas kehendak Allah dan kehendakmu, karena huruf wawu itu menunjukkan yaitu menunjukkan arti menyamakan antara khalik dengan makhluk. Saudara kaum muslimin, Nabi membimbing mereka untuk mengucapkan masya Allah summa syi'ta, yaitu atas kehendak Allah kemudian kehendakmu, karena kata summa ini memiliki arti urutan. Jadi manusia mereka memiliki kehendak, namun kehendaknya mengikuti kehendak Allah. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidaklah kalian berkehendak kecuali bila Allah SWT menghendaki. Dan Nabi menyuruh mereka untuk mengucapkan warbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah, karena ucapan wal Ka'bah, yaitu demi Ka'bah, ini menunjukkan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin, dan ini adalah syirik kecil. Bersumpah dengan selain Allah SWT adalah syirik kecil. Kita sudah mengetahui keutamaan Ka'bah, bagaimana kemuliaan Ka'bah. Allah menjadikannya sebagai kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Allah mensyariatkan tawaf di sekitarnya. Namun kendati demikian, kemuliaan dan keistimewaan Ka'bah tidak boleh bersumpah dengannya. Tidak boleh pula mencari berkah darinya. Tidak boleh doa dipanjatkan kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin, apa yang kita lakukan di sekitar Ka'bah hanyalah untuk mengikuti manasik tata cara haji Nabi kita Muhammad SAW. Ini dipertegas oleh Umar ketika beliau hendak mencium Hajar Aswad. Inni la'alamu annaka hajar, sungguh aku tahu engkau ini hanyalah batu biasa, la tadur wa la tanfa, engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbilu kama qabbaltuka, sekiranya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Saudara kaum muslimin, maka bagaimana bisa dibenarkan orang yang mengagungkan tempat di atas muka bumi ini dari selain Ka'bah, di mana mereka mencari berkah darinya, menjadikannya sebagai tempat yang keramat, padahal tempat yang paling dicintai, yang paling mulia di atas muka bumi adalah Ka'bah. Kendati demikian, maka tidak boleh diperlakukan seperti itu. Saudara kaum muslimin, di sini juga dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas,
anna rajulan qala li Nabi SAW, seorang berkata kepada baginda Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Mendengar hal ini maka Nabi pun mengatakan kepada orang ini dengan berkata, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Maksudnya aku tidak pantas untuk engkau samakan dengan Allah. Lalu beliau menyebutkan tentang kesempurnaan tauhid dengan mengatakan Masya Allah wahdah, yaitu atas kehendak Allah SWT semata. Saudara kaum muslimin, sepantasnya bagi setiap muslim untuk menghindari kata-kata yang menunjukkan arti menyamakan antara pencipta dengan makhluk, seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini dari Allah dan darimu, Allah bagiku di langit, engkau bagiku di bumi, sebutlah nama Allah dan sebutlah pula namaku. Atau dia mengatakan cukuplah Allah bagiku di langit dan engkau bagiku di bumi, ya, engkau adalah pujaan hatiku, namamu, hanya namamu lah yang terukir indah di hatiku. Saudara kaum muslimin, dan kata-kata yang lainnya yang menunjukkan menyamakan antara Khalik dengan makhluk, atau justru menjadikan makhluk itu lebih tinggi daripada sang pencipta. Saudara kaum muslimin, memuliakan Nabi SAW dengan kata-kata yang menunjukkan arti menyamakan antara beliau dengan makhluk, ini adalah syirik. Jika orang itu meyakini keduanya sama, maka ini adalah syirik besar. Namun jika dia meyakini beliau di bawah itu, maka ini adalah syirik kecil. Lantas bagaimana dengan orang yang menyamakan antara, yaitu orang yang menjadikan sifat Allah itu diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti ungkapan yang sering kita dengar, dan ini tertulis di dalam kitab Qasidah Burdah, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, maliman aludhu bihi siwaka indal hululi adil hadisil amami, tidak ada tempat aku bergantung kecuali engkau, meminta tolong kecuali engkau ketika terjadi musibah bertubi-tubi. Fa inna min judika dunya wa darrataha, sesungguhnya di antara kedermawanmu adalah dunia dan akhiratnya. Wa min ulumikal lauhi wal qalami, dan di antara ilmumu adalah ilmu pena, ilmu qalam, dan ilmu takdir. Saudara kaum muslimin, ini adalah sifat-sifat Allah, tidak boleh disematkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam kitab Berjanji disebutkan, ya Rasulullah gausan wa madad, wahai Rasulullah pertolonganmu dan bantuanmu, ya Rasulullah alaikal mu'tamad, wahai Rasulullah kepada engkau lah kami bergantung, ya Rasulullah farij kurbana, wahai Rasulullah lapangkan kesulitan kami, mara'akal karbu illa wasarat, tidaklah kesulitan itu melihat dirimu kecuali pasti dia akan lari terbirit-birit. Demikian pula dalam, yaitu salawat-salawat yang dibuat-buat, yaitu diantaranya adalah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya sanadi, wahai Rasulullah, wahai tempat aku bersandar, anta babullahi wa mu'tamadi, engkaulah pintu Allah dan tempat aku bergantung, di dunia ya wa akhirati, dalam kehidupan dunia dan akhiratku, ya Rasul khuz biyadi, wahai Rasul raihlah tanganku, bimbinglah aku, ma yubdiluni usran yusra illa kayatajal hadari, tidak ada yang mengeluarkanku dari kesulitan menuju kepada kemudahan kecuali engkau wahai mahkota keagungan. Saudara kaum muslimin, dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar Syria, itu disebutkan salawat Allahumma salli ala Muhammad hatta tajah alladhi khalaqta minhu kulla syai', ya Allah sampaikanlah salawat kepada Muhammad yang engkau menciptakan segala sesuatu dari cahayanya. Segala sesuatu termasuk diantaranya adalah Adam, iblis, kera, babi, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin, tidak ada seorang yang berakal pun yang akan mengatakan demikian. Iblis saja, manusia yang paling jelek, iblis saja, manusia yang makhluk yang terlaknat, dia tahu dari mana dirinya diciptakan. Dalam Quran surat Shad, Allah SWT mengatakan perkataan iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik dari dia Adam, engkau ciptakan aku dari api sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Saudara kaum muslimin, tentunya ini adalah suatu yang lebih besar. Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Bahkan beliau memakai senjata, beliau memakai menyandang pedang, beliau memakai baju besi, beliau terluka, beliau tersakiti, beliau kehausan, beliau
merasakan kesedihan sama seperti manusia biasa. Allah menegaskan tentang kemanusiaan beliau dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Jadi beliau adalah manusia biasa. Allah menegaskan tentang kemanusiaannya, yaitu dalam firman-Nya, mislukum, sama seperti kalian. Tetapi beliau diutamakan di atas manusia dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah juga berikan kepadanya sifat kesabaran dan kedermawanan yang luar biasa, akhlak yang mulia yang dengannya sempurna dari segala sisi. Namun semuanya itu, saudara kaum muslimin, yaitu dalam batas-batas kemanusiaan. Bila hal itu diklaim sampai kepada derajat ketuhanan, maka ini adalah kedustaan dan kebohongan. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu wajib bagi kita untuk memberikan hak-hak Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kita minta tolong kepada Allah agar bisa menunaikan hak Nabi kita atas kita. Tetapi kita tidak menempatkan beliau kepada kedudukan yang beliau sendiri mengingkari. Di mana dalam hadis ini dikatakan, aja'altani lillah niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Saudara kaum muslimin, tidak menempatkan beliau pada deretan ketuhanan. Saudara kaum muslimin, di sini disebutkan pula dari riwayat Ibnu Majah dari Tufail, saudara Aisyah seibu, bahasanya dia melihat dalam mimpi bertemu dengan sekelompok Yahudi. Ya, lalu dia berkata, kalian adalah kaum itu, sekiranya kalian tidak mengatakan Uzair adalah putra Allah. Kemudian mereka, orang Yahudi berkata, kalian adalah kaum itu, sekiranya kalian tidak mengatakan atas kehendak Muhammad dan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kemudian aku melewati satu kelompok dari kalangan Nasrani. Lalu aku berkata, kalian adalah kaum itu, sekiranya kalian tidak berkata Isa putra Al-Masih adalah putra Allah. Lalu orang Nasrani pun berkata, kalian adalah kaum itu, sekiranya kalian tidak mengatakan yaitu atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengetahui syirik kecil. Kendati demikian, mereka mempersekutukan Allah dengan syirik besar. Saudara kaum muslimin, di sini Nabi kita Muhammad SAW tidak menyukai kalimat ini, tetapi beliau malu untuk melarangnya disebabkan karena beliau belum diperintah. Dan ini menunjukkan kepada kita memerintah dan melarang hanyalah hak Allah semata. Menyatakan ini halal dan haram, produk ini diharamkan, produk ini dihalalkan, ini adalah hak Allah SWT. Siapa yang dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti dia telah mengambil posisi dirinya sebagai Tuhan atau sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, segala sesuatu itu disyariatkan, diperintah dan dilarang pada waktu yang tepat. Saudara kaum muslimin, dalam hadis ini juga bahwasanya mimpi yang benar itu bisa menjadi sebab disyariatkannya suatu hukum pada zaman Nabi kita SAW. Adapun setelah beliau wafat, maka tidak boleh mimpi itu dijadikan untuk menghalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya. Karena Islam, agama ini telah sempurna. Saudara kaum muslimin, kejernihan akidah ini akan bisa membetulkan niat, mengekang hawa nafsu untuk beramal, dan akan bisa mengekalkan nama. Bandingkanlah antara biografi Abu Jahal dan Abu Bakar, nasab antara Bilal dengan Abu Lahab, dan kerugian akhirat tidak akan bisa ditebus walaupun dengan emas sebesar bumi. Saudara kaum muslimin, minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ini adalah tauhid, ini adalah jalan keamanan dunia dan akhirat. Dalam 3 lapis kegelapan, Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maksudnya, ya Allah, dengan musibah, betapapun besar musibah yang kau timpakan kepadaku, aku hanya akan minta tolong kepadamu. Aku tidak akan minta tolong kepada selainmu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau. Dengan musibah ini tidak mungkin Engkau menzalimiku. Inni kuntu minaz zalimin, aku telah menzalimi diriku, yakni dengan musibah ini agar Engkau mengampuniku, merahmatiku, dan memasukkanku ke dalam golongan hamba-hambamu yang kau ridhoi. Semoga saya dan anda semua termasuk orang yang diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.